Perkenankan saya Filia akan menjelaskan mengenai perbedaan utama antara risk avoidance, reduction, sharing, dan acceptance. Risk avoidance atau penghindaran risiko, di mana menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Contohnya, perusahaan memutuskan untuk tidak menggunakan layanan cloud karena khawatir akan kebocoran data. Kemudian yang kedua adalah risk reduction atau pengurangan risiko, di mana mengurangi dampak atau kemungkinan risiko melalui tindakan mitigasi. Contohnya yaitu menggunakan firewall dan enkripsi data untuk mencegah serangan cyber. Kemudian yang ketiga, risk sharing atau berbagi risiko, untuk memindahkan sebagian risiko kepada pihak lain seperti melalui asuransi atau kemitraan. Contohnya, perusahaan mengalihkan risiko ke vendor dengan menggunakan layanan keamanan pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, risk acceptance atau penerimaan risiko, di mana perusahaan menerima risiko karena biaya mitigasi lebih tinggi daripada dampaknya. Contohnya, sebuah startup tetap menggunakan sistem lama meskipun ada risiko keamanan karena upgrade yang terlalu mahal. Dalam konteks IT governance, strategi ini diterapkan sesuai dengan standar seperti ISO 27002 yang mengatur pengelolaan keamanan informasi, di mana yang pertama, perusahaan fintech menghindari penyimpanan data kartu kredit pelanggan untuk mengurangi risiko pencurian data. Kemudian yang kedua, sebuah bank menerapkan autentikasi dua faktor dan enkripsi data dalam sistem perbankan online untuk mengurangi kemungkinan serangan hacker. Kemudian yang ketiga, sebuah perusahaan e-commerce menggunakan layanan AWS untuk manajemen keamanan cloud guna mengurangi resiko serangan DDoS. Kemudian yang terakhir, startup teknologi menerima resiko downtime server karena belum memiliki dana untuk meningkatkan infrastruktur. Bagaimana suatu perusahaan harus memutuskan strategi mana yang akan diterapkan untuk risiko tertentu? Jadi memilih strategi manajemen risiko yang tepat sangat bergantung pada faktor berikut. Yang pertama, dampak dan probabilitas risiko. Jika risiko memiliki dampak besar, perusahaan lebih cenderung memilih avoidance atau reduction. Jika dampaknya kecil, acceptance bisa menjadi pilihan. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan. Industri dengan regulasi ketat seperti keuangan dan kesehatan cenderung menghindari atau mengurangi risiko dibandingkan menerima. Yang ketiga, biaya implementasi. Jika biaya mitigasi lebih tinggi daripada potensi kerugian, risk acceptance lebih masuk akal. Yang terakhir, ketergantungan terhadap pihak ketiga. Banyak perusahaan memilih risk sharing melalui asuransi atau outsourcing keamanan. Selanjutnya, dalam standar ISO 27001, proses pengelolaan risiko mencakup 1. Menilai risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Kedua, menentukan strategi pengelolaan risiko berdasarkan analisis biaya manfaat. Yang terakhir, mendokumentasikan strategi risiko dalam kebijakan keamanan informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa kontribusi ISO 27000 terhadap tata kelola TI. Nah, ISO 27000 berkontribusi pada IT governance melalui yang pertama, manajemen risiko, dengan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi. Kemudian yang kedua ada kepatuhan regulasi, itu memastikan organisasi mengikuti aturan keamanan data. Yang ketiga ada keamanan informasi, untuk melindungi sistem dari kebocoran, serangan, dan akses tidak sah. Yang keempat ada kepercayaan stakeholder, dengan cara meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan dan mitra bisnis. Dan yang terakhir itu ada dukungan tata kelola IT. Itu untuk membantu pengambilan keputusan berbasis risiko dan meningkatkan efektivitas pengelolaan IT. Saya Ayla Julita Faras yang akan menjawab pertanyaan apa kontribusi kualitas ISO 9000 terhadap tata kelola TI. Jadi, ISO 9000 adalah sekumpulan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu atau quality management system. Standar ini menekankan pada pendekatan berbasis proses, dokumentasi yang baik, serta perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks tata kelola teknologi informasi atau IT governance, penerapan ISO 9000 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses TI yang dijalankan oleh suatu organisasi memiliki kualitas yang tinggi, sesuai dengan regulasi, dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Berikut beberapa kontribusi utama ISO terhadap IT governance. Nah, jadi kontribusinya ada 6. Yang pertama, meningkatkan kualitas proses TI. ISO 9000 mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan berbasis proses dalam manajemen mutu.
Dalam IT governance, ini membantu memastikan bahwa proses pengembangan, implementasi, dan operasional TI memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan kepatuhan. Dengan menerapkan ISO 9000, organisasi dapat mengoptimalkan proses internal mereka, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen resiko yang lebih baik. Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko dalam operasi TI mereka, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen layanan TI. Yang keempat ada dokumentasi dan pemantauan berkelanjutan. ISO 9000 menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap proses TI. Hal ini sangat penting dalam IT governance untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima ada mendukung perbaikan berkelanjutan. Konsep perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam ISO 9000 selaras dengan praktik tata kelola TI yang baik, memastikan bahwa layanan dan sistem TI harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang terakhir, yang keenam, meningkatkan kepercayaan stakeholder dengan menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kualitas TI mereka. Bagaimana suatu perusahaan dapat secara efektif menyimbangkan biaya mitigasi risiko dengan dampak potensial dari risiko yang teridentifikasi. Jawabannya itu perusahaan dapat menyimbangkan biaya mitigasi risiko dengan dampak potensial dari risiko teridentifikasi melalui pendekatan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada penilaian risiko yang komprehensif, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan yang terjadinya dan tingkat dampaknya. Menggunakan metode seperti analisis SWOT, FMEA atau Failure Mode and Effective Analysis, atau metode kuantitatif lainnya untuk memahami risiko dengan lebih baik. Terus selanjutnya ada Cost Benefit Analysis atau analisis data biaya manfaat, yaitu menentukan biaya yang diperlukan untuk mengurangi risiko dibandingkan dengan potensi kerugian jika risiko terjadi. Menggunakan model Return on Investment atau ROI untuk mitigasi risiko guna menilai efektivitas mitigasi dalam pengurangan risiko. Terus selanjutnya adalah pendekatan berjenjang dalam mitigasi. Prioritaskan risiko tinggi yang memiliki dampak besar pada bisnis dan fokus pada mitigasi yang paling cost efektif. Terus selanjutnya gunakan asuransi atau strategi berbagai risiko untuk risiko yang memiliki biaya mitigasi tinggi. Terus yang keempat ada penerapan teknologi dan automasi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti AI dan analitik data untuk mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengurangi biaya mitigasi. Dan menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi dan merespon risiko secara real time. Terus selanjutnya itu ada evaluasi dan adaptasi secara berkala. Melakukan audit risiko secara berkala dan menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan perubahan dan dalam perusahaan dalam bisnis dan lingkungan eksternal. Terus mengadopsi pendekatan agile risk management, di mana perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap risiko baru. Nah, kesimpulannya itu perusahaan itu dapat menyimbangkan biaya mitigasi risiko dengan dampak potensial risiko melalui penilaian yang komprehensif, analisis biaya manfaat, pendekatan mitigasi berjenjang, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi berkala. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran untuk mitigasi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap risiko utama, sehingga berkelanjutan bisnis tetap terjaga. Perbedaan ISO 9001, ISO 27000, dan ISO 38500. Yang pertama ada ISO 9001, yaitu manajemen kualitas. Fokusnya itu membantu perusahaan memastikan produk atau layanan mereka berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Penerapan di IT governance membuat layanan IT lebih baik dan memuaskan pengguna. Yang kedua ada ISO 27000, itu keamanan informasi. Fokusnya itu melindungi informasi penting perusahaan dari ancaman seperti peretasan atau kebocoran data. Penerapan di IT governance memastikan data dan sistem IT aman dan terlindungi. Yang ketiga ada ISO 38500, yaitu tata kelola IT. Fokusnya yaitu membantu manajemen senior mengawasi dan mengarahkan penggunaan IT agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Penerapan di IT governance itu memastikan IT digunakan secara efektif dan mendukung bisnis. Perbandingan singkatnya itu ISO 9001 itu tentang kualitas produk atau layanan, yang kedua itu ISO 2700 itu tentang keamanan informasi, yang ketiga ISO
Yang ketiga itu ISO 38500 tentang cara mengatur dan mengawasi IT di perusahaan. Singkatnya ISO 9001 membuat layanan IT lebih baik, ISO 27000 melindungi data, dan ISO 38500 memastikan IT digunakan dengan benar menggunakan bisnis.